Novel 9 Matahari, bab ke-77, seorang Niu ditangkap. Benar, dia langsung memberitahuku tentang latar belakangku, ujar saya. Long Yingying mengangguk, ini sangat tidak masuk akal. Klan Zon Anda sangat jarang ditemukan orang-orang dari Kekaisaran Qin besar, bahkan barang antik dari klan besar di wilayah timur. Mungkin tidak dapat dengan mudah melacak asal-usul Anda? Ucap Yunfei. Saya dengar Penatua Du mengatakan bahwa Anda hanyalah seorang tuan muda dari keluarga kecil di kota bulan purnama. Namun dia bisa melihat asal-usul Anda dengan cepat. Saya mengerutkan kening, membantu membayangkan situasi ini. Sepertinya kita harus memperhatikan anak ini, kata lelaki tua itu. Kakek, saya juga ingin memasuki dunia kecil Tianying, kata Long Yingying. Dalam beberapa hari tangga panjat akan dibuka. Jika Anda ingin mendapatkan tempat untuk masuk ke dunia kecil Tianying, Anda bisa mengikuti kompetisi tangga, kata bos kakek tua. Kakek, jangan khawatir, saya pasti akan memenangkan tempat pertama dalam kompetisi tangga ini. Tidak mungkin ada murid di sekte Tianyuan yang lebih berbakat daripada saya. Ucap Long Yingying dengan percaya diri. Anda benar, darah klan Zan mengalir di tubuhmu. Dahulu klan Zan adalah klan yang kuat dan mendominasi dunia. Nenek moyang klan Janmu dikatakan pernah memiliki seorang kaisar yang hebat, ujar pria tua itu sambil tersenyum dan memandangi Long Yingying dengan kagum. Tentu saja, kata Long Yingying sambil bangga. Saat ini, di puncak gedung emas, di asrama murid biasa, sebagian besar murid Jin Feng tinggal bersama di satu asrama. Hanya murid inti yang memiliki loteng kecil. Di depan barisan asrama dengan satu kamar, sekitar selusin pemuda berdiri dengan ekspresi agresif. Siapa Aniu? Cepat keluar, teriak salah satu dari mereka dengan suara keras. Mereka adalah murid Sui Fang. Mengapa mereka datang ke Jin Feng kita untuk mencari seseorang? Kata seorang pemuda lain dengan akor di antara kakinya. Kalian punya nyali apa untuk mengganggu murid-murid Jin Feng seperti ini? Lanjutnya sambil berlari menuju murid-murid Sui Fang. Kami tidak akan melepaskan orang Jin Feng kami sama sekali. Itu adalah janji, ujar salah satu dari mereka. Jika mereka mendengar kalian, mereka pasti akan menemukan masalah. Lanjutnya, di kejauhan, banyak murid Jin Feng berkumpul bersama, berdiskusi dengan tenang. Keributan yang disebabkan oleh selusin murid Sui Fang sangat keras, dan teriakan mereka mengagetkan banyak orang di sekitar kawasan asrama yang padat. Tiba-tiba, pintu salah satu kamar asrama sederhana terbuka. Seorang Ahniu keluar dengan wajah bingung. Saya Ahniu. Maaf, para senior, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya sambil memandang selusin murid Sui Fang dengan keraguan di wajahnya. Ahniu adalah murid yang lemah dengan status yang rendah di sekte Tianyuan. Dia telah berada di sana selama beberapa tahun dan bahkan tidak memiliki banyak teman. Di antara faksi Tianyuan, perannya hampir tidak penting dan tidak ada yang mau menggertak karakter yang tidak penting seperti itu. Namun, Ahniu masih bertanya-tanya, kemana mereka akan membawanya? Berhenti berbicara omong kosong dan ikut dengan kami, seru salah satu murid Sui Feng tanpa memedulikan kata-kata Ahniu. Dia meraih Ahniu seperti menangkap ayam dan menyeretnya pergi dengan kasar. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku, teriak Ahniu putus asa. Sampah. Diam saja, seru murid Sui Feng yang meraihnya dan menampar wajah Ahniu berkali-kali. Tiba-tiba, wajah Ahniu mulai membengkak. Pria ini berada di tengah-tengah dunia dan Ahniu terlihat terlalu lemah di hadapannya. Siapa kau? Mengapa kau menangkapku? Mengapa kau memukuliku? Ahniu menolak untuk menerima. Merong marah dan berjuang mati-matian. Kau berani sekali tidak bekerja sama denganku. Aku akan mematahkan tangan dan kakimu terlebih dahulu dan melihat bagaimana kau akan berjuang, kata pria itu dengan dingin. Kemudian, kaki kanannya dijulurkan seperti kilat dan ditendang ke arah Ahniu. Retak, 4 suara rekahan terdengar bersamaan. Semua anggota tubuh Ahniu patah. Ahniu menjerit kesakitan. Kamu berpikir barang murah seperti ini akan efektif jika ditunjukkan kepadanya. Mari kita pergi, mari kita kembali, kata pria itu bangga kepada murid-murid Sui Feng lainnya. Haha, orang seperti Jin Feng benar-benar tidak berguna. Kami datang dan pergi kapanpun kami mau. Tidak ada yang berani menghentikan kami. Dari 5 puncak sekte Tianyuan, kami
Shui Feng adalah bosnya. Tentu saja, tidak ada yang berani mengacaukannya. Itu benar, kemanapun murid Shui Feng pergi, tidak ada yang berani menentang kami. Selusin atau lebih murid Shui Feng bersama Ah Niu pergi dengan angkuh. Semuanya menang, mengobrol dan tertawa dengan lancang, dan memandangi murid-murid Jin Feng di sekitarnya dengan mata menghina. Orang-orang Shui Feng ini terlalu sombong. Tolong jangan mengambil tindakan terhadap murid-murid Shui Feng kami, ujar mereka dengan nada marah. Namun, kekuatan Shui Feng merupakan kekuatan terkuat di antara sekte Tianyuan dalam beberapa tahun terakhir. Sehingga murid-murid dari kekuatan lain biasanya tidak ingin mengganggu murid-murid Shui Feng dengan sembarangan. Sangat menyebalkan, aku tidak bisa menelan ini, ucap salah satu murid dengan emosi yang memuncak, yang kemudian mengajak teman-temannya untuk mengadu kepada senior Ling Tianyu dan meminta dia untuk menindak Jin Feng. Namun, ada beberapa murid Jin Feng yang mengingatkan bahwa Ling Tianyu telah mengumumkan bahwa dia akan mundur untuk mempersiapkan kompetisi tangga yang akan datang dan tidak ingin diganggu. Sabar, saya punya ide untuk menyembuhkan murid-murid Shui Feng ini, kata salah satu murid Jin Feng di asrama. Bagaimana caranya? Tanya para murid lainnya. Apakah kamu lupa? Yi Yunfei dan Ah Niu memiliki hubungan yang sangat baik. Terakhir kali, ketika Xiao Tong menampar Ah Niu, Yi Yunfei menampar Xiao Tong 100 kali untuk membalaskan dendam Ah Niu. Sekarang Ah Niu telah dibawa pergi. Saya pikir Yi Yunfei pasti akan mengurusnya. Jelas murid Jin Feng tersebut. Benar sekali. Kita hampir lupa tentang ini. Segera pergi dan beritahu Yi Yunfei tentang masalah ini, ucap para murid Jin Feng yang lain menyadari hal tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, sekelompok berani murid Jin Feng mendatangi loteng kecil milik Yi Yunfei dengan hati-hati memohon untuk bertemu dengannya. Apa yang kalian cari dariku? Tanya Yi Yunfei keluar dengan wajah cemberut. Kakak Yunfei, Ah Niu dibawa pergi oleh orang-orang dari Shui Feng, kata salah satu murid yang maju ke depan dan memberitahu Yi Yunfei tentang apa yang terjadi di area asrama murid biasa. Setelah mendengar berita tersebut, Yi Yunfei langsung menyadari apa yang sedang terjadi. Beberapa hari yang lalu, dia membunuh lebih dari selusin murid Shui Feng, termasuk Li Yichan, yang diketahui memiliki banyak latar belakang. Saat itu, Ah Niu menemaninya ke gunung belakang. Sekarang, Ah Niu dibawa pergi pasti karena insiden itu. Lalu, mengapa kalian tidak menghentikan mereka dan membiarkan mereka mengambil Ah Niu? Tanya Yi Yunfei dengan mengerutkan kening. Kakak senior Yunfei, kau tidak tahu. Di sekte Tianyuan kami, Shui Feng adalah yang terkuat. Kami, murid Jin Feng, sama sekali tidak berani memprovokasi murid Shui Feng. Jika tidak, hidup kami akan sulit di masa depan, bisik murid yang lain. Jadi begitu, kata Yi Yunfei sambil merenung. Nyatanya, tidak ada yang perlu ditakuti dari murid Shui Feng. Sekarang, aku akan pergi ke Shui Feng untuk meminta seseorang. Apakah kalian berani ikut denganku? Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Yi Yunfei, para murid Jin Feng di sekitarnya saling pandang. Jangan khawatir, dengan saya di sini, kalian tidak perlu takut pada apapun. Bukankah murid-murid Shui Feng sangat arogan? Ayo bertarung langsung sampai mereka yakin. Dengan cara ini, mereka tidak akan berani meremehkan kita, murid Jin Feng, di masa depan, ujar Yi Yunfei. Mereka semua setuju, terutama setelah murid Shui Feng menyombongkan diri ke Jin Feng dan membawa Ah Niu pergi. Yunfei memutuskan untuk mengambil langkah besar dengan memimpin sekelompok murid Jin Feng untuk membunuh Xiang Shui Feng dan menyelamatkan Ah Niu. Siapa saja yang bersedia bergabung denganku, setelah berhasil kembali, akan mendapatkan hadiah obat mujarab kelas 2 yang sangat berkhasiat, tambah Yunfei. Obat mujarab yang benar-benar berkhasiat. Mata para murid Jin Feng bersinar-sinar ketika mereka mendengarnya. Bagi para murid biasa seperti mereka, obat mujarab kelas 2 yang sejati sudah sangat berharga. Selain itu, biasanya sekte hanya mendistribusikan obat mujarab yang sejati hanya 1 kali dalam sebulan. Kakak senior Yunfei, apakah kamu benar-benar memiliki begitu banyak obat mujarab sejati? Tanya salah satu murid dengan hati-hati. Ada sebanyak yang kalian inginkan? Ada sebanyak yang kalian butuhkan? Jawab Yi Yunfei sambil segera mengeluarkan lusinan botol obat mujarab sejati dari cincin luar angkasa dan meletakkannya di atas meja batu di sebelahnya. Setiap botol berisi 10 pil. Bisik-bisik,
Para murid Jin Feng tidak dapat menahan terkagum-kagum ketika melihatnya. Setidaknya, ada ratusan botol obat mujarab sejati di sana. Oke, kakak senior Yunfei, kami akan bergabung denganmu. Orang-orang di Shuifang terlalu sombong. Sudah saatnya untuk menunjukkan pada mereka bahwa para murid Jin Feng tidak mudah diganggu. Ujar mereka dengan mengertakkan gigi dan mengangguk satu persatu. Tunggu apa lagi? Ayo kita pergi, kita akan menuju Shuifang. Ucap Yi Yunfei sembari menyimpan lusinan botol obat mujarab sejati, melambaikan tangannya, dan memimpin para murid Jin Feng menuju Shuifang. Novel 9 Matahari. Bab 78. Terowongan besar. Di Puncak Emas, Yi Yunfei memimpin kelompok murid Puncak Emas dalam turun gunung. Seiring perjalanan, mereka bertemu dengan banyak murid Jin Feng lainnya. Semua orang penasaran dan mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Bajingan dari Shuifang terlalu sombong, mereka merusak asrama kami dan melukai murid Jin Feng, bahkan menangkap beberapa dari mereka. Ucap Yi Yunfei. Kakak senior Yunfei membawa kami ke Shuifang untuk meminta pertanggungjawaban. Jika kalian berani, ikuti kami untuk mencari keadilan. Teriak murid Jin Feng yang mengikuti Yunfei. Ya, kakak senior Yunfei berjanji akan memberi obat mujarab sejati kepada kita semua. Tambah murid lainnya. Mendengar janji obat mujarab sejati, banyak murid Jin Feng yang tadinya ragu-ragu bergabung dengan tim Yunfei. Mereka bergabung satu persatu, dan semangat mereka membuncah. Tim yang mengikuti Ye Yunfei semakin besar dan semangat mereka semakin membara. Alasannya, pertama, Ye Yunfei telah berhasil mengalahkan Zhou Tong dan kedua, mereka akan diberi hadiah obat mujarab sejati. Tentu saja, yang lebih penting, selama ini, para murid dari Jin Feng sudah lama merasa tertekan oleh para murid dari Shui Feng dan semuanya menahan napas dengan lama. Jika kalian berani, ikuti kakak senior Yunfei, minta keadilan dari Shuifang, teriak mereka satu persatu. Tanpa memperdulikan jenis kelamin, wajah mereka memerah, dan seluruh tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Mereka berbaris di belakang Ye Yunfei, satu persatu, seperti semburan, masing-masing menuju ke arah puncak air. Momentum mereka sangat besar dan menarik perhatian. Saat ini, jumlah orang yang mengikuti Ye Yunfei telah mencapai lebih dari 1.000 orang. Setelah beberapa saat, sekelompok besar orang akhirnya tiba di depan puncak air. Ini adalah puncak gunung dengan hutan lebat, diselimuti awan dan kabut, dan banyak bangunan, rumah, dan istana telah dibangun di atas gunung. Dari cuacanya saja, orang dapat mengatakan bahwa kekuatan keseluruhan Shui Feng memang jauh lebih kuat daripada Jin Feng. Ye Yunfei tahu bahwa itu karena Jin Feng telah kehilangan kerohanian dan akar gunung terkubur. Selain itu, Shui Feng masih memiliki sedikit spiritualitas yang tersisa. Jika seseorang berkultivasi di Shui Feng, kemajuannya pasti akan jauh lebih cepat daripada Jin Feng. Ini juga alasan mengapa para murid Shui Feng lebih kuat secara keseluruhan. Di antara 5 murid puncak sekte Tianyuan, jumlah murid Shui Feng juga yang terbesar, hampir 4.000. Dan jumlah murid Jin Feng kurang dari 2.000, hampir setengah perbedaannya. Saat ini, di kaki puncak air, lebih dari selusin murid memegang senjata dan berpatroli di puncak. Apa yang terjadi? Terkejutlah para murid Shui Feng ketika mereka melihat ribuan orang berkumpul. Namun, mereka segera menyadari bahwa ribuan orang ini adalah para murid Jin Feng. Di antara sekte Tianyuan, semua murid Shui Feng merasa lebih unggul dari yang lain, dan mereka biasa meremehkan murid-murid Si Feng. Berhenti, puncak air ini berat. Jin Feng, sampah seperti kamu, menginjaknya. Banyak orang datang ke puncak air kami. Kamu Jin Feng, tidakkah kamu ingin kembali ke tempat asalmu? Selusin atau lebih murid Si Feng menunjuk lebih dari 1.000 murid Jin Feng dan memarahi mereka. Mereka sepertinya tidak memperhatikan murid-murid Jin Feng sama sekali. Sebelum bergabung dengan Shui Feng, para murid Jin Feng di belakang Ye Yunfei mulai meragukan diri mereka sendiri. Apakah saya akan benar-benar memukul mereka? Tiba-tiba, Ye Yunfei melangkah maju. Yunfei membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam. Napasnya sangat keras, seperti ikan paus yang menelan sungai Yangtze. Napas ini menyedot semua udara di sekitarnya dan masuk ke dalam perutnya. Kemudian, kekuatan spiritual dan fisik dalam tubuh Ye Yunfei mendidih bersamaan.
Darahnya mendidih, semua bagian tubuhnya yang bisa menghasilkan suara bergetar dengan cepat. Tenggorokannya, rongga perutnya, paru-parunya, dan organ dalamnya semuanya membengkak. Tubuh Yunfei mulai membengkak. Kemudian, ia menggabungkan kekuatan spiritual dan fisik dalam tubuhnya dan udara yang baru saja disedot. Dengarkan, orang-orang dari Shuifeng, lepaskan Anniu sekarang. Kalau tidak, kami akan menghajar kalian sampai melepaskannya. Teriakan Ye Yunfei menggema di antara puncak gunung. Gelombang suara mengerikan, seperti tanah longsor dan tsunami, menyapu ke atas puncak air. Di atas puncak air, gelombang suara gemuruh terus bergema. Angin menderu memberikan perasaan bahwa bumi berguncang dan gunung-gunung bergoyang. Pukul sampai kamu melepaskannya. Pukul sampai kamu melepaskannya. Suara Ye Yunfei bergema berulang kali di antara puncak gunung dan terdengar jelas puluhan mil jauhnya. Keterampilan mengaum singa dari klan singa liar sangatlah kuat. Dikatakan bahwa di antara klan singa liar, ada beberapa ahli yang bisa mengaum sehingga bintang-bintang pun hancur menjadi debu. Setelah mengeluarkan raungan, hati Ye Yunfei sangat sakit. Dia berpikir dalam-dalam. Keterampilan mengaum singa ini dia pelajari dari seorang ahli dari klan singa. Ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan keterampilannya setelah lahir kembali dan terasa sangat sulit untuk dikuasai, apalagi kekuatannya. Tapi momentum yang diciptakan sangatlah kuat. Belasan murid Shuifeng yang berdiri di depannya merasakan getaran yang sangat kuat. Raungan Ye Yunfei menghancurkan pakaian mereka, rambut mereka terkibas, akar rambut terbalik, dan wajah mereka tampak ketakutan seakan-akan mereka melihat hantu. Mereka ingin menutup telinga mereka, tetapi kekuatan mereka sama sekali tidak mencukupi, bahkan satu jari pun tidak bisa digerakkan. Ayo, ikuti senior Yunfei, teriak para murid Jinfeng dari belakang. Melihat kekuatan dan momentum dari raungan Ye Yunfei, mereka semakin bersemangat dan berteriak satu persatu, mengikuti langkah Ye Yunfei. Di atas puncak air, terdengar keheningan seketika setelah raungan Ye Yunfei. Tidak ada suara lainnya. Namun kemudian, siapa itu yang berteriak sekeras itu? Kurang ajar. Siapa yang datang ke puncak air kita dan mengganggu ketenangan kami? Selanjutnya, seluruh puncak air menjadi riuh rendah. Para murid Shuifeng keluar satu persatu, berteriak dan mengutuk dengan keras. Banyak murid yang sedang berkultivasi di dalam ruangan terkejut oleh raungan keras Ye Yunfei. Hampir saja mereka kehilangan kendali diri. Seluruh puncak air menjadi sangat kacau. Novel 9 Matahari. Bab 79. Terlalu sombong. Di atas puncak air, gedung tinggi dan mewah, terdapat seorang pria bernama Li Kaofan yang sedang merasa marah di dalam lobi. Dia memanggil seseorang yang diikat di tiang, bernama Anniu, untuk memberitahu keberadaan Yi Chen, entah hidup atau mati. Di aula, ada banyak murid Shuifeng yang menonton dengan ketakutan. Mereka melihat Anniu yang telah disiksa dan dipukuli selama sepanjang hari. Tetapi tetap saja dia tidak mau mengucapkan sepatah kata pun. Dua murid Shuifeng memegang cambuk berduri dan siap untuk memukuli Anniu sampai mati. Jika dia tidak mengungkapkan keberadaan Yi Chen. Tiba-tiba, seorang murid Shuifeng datang melapor bahwa Ye Yunfei, seorang yang dicurigai atas hilangnya Yi Chen, telah datang ke gedung tersebut. Li Chaofan merasa senang dan percaya diri bahwa dia bisa mengalahkan Ye Yunfei. Meski memiliki lebih dari 1000 murid, Li Chaofan secara pribadi memimpin murid-murid Shuifeng untuk menemui Ye Yunfei dengan niat membunuh yang sangat kuat di matanya. Meski ada banyak sampah Jinfeng yang datang, Li Chaofan tidak takut dan siap untuk menunjukkan kekuatannya. Keluarga Li kita tidak mudah diprovokasi. Mari kita berjalan, kata Li Chaofan sambil melambaikan tangannya, memimpin para murid keluar dari aula. Kemudian, seorang murid bertanya padanya, "Kakak Li, bagaimana cara menangani sampah ini?" "Ambil saja, saya ingin membunuh sampah ini di depan Ye Yunfei," jawab Li Chaofan sambil mencibir. Saat ini, terdengar raungan keras di puncak air. Banyak murid berkumpul di sana, membentuk tim, dan berjalan menuruni gunung. Tiba-tiba, Ye Yunfei dan beberapa murid Jinfeng juga muncul di puncak air. Akhirnya, di lereng gunung, di alun-alun seni bela diri Shuifeng yang luas, para murid dari dua puncak bertemu dan saling berhadapan. Namun, jumlah murid Shuifeng jelas lebih banyak,
hampir 2 kali lipat dari jumlah murid Jin Feng. Bajingan Jin Feng benar-benar berani menguji kemampuan kita dan datang ke sini untuk memprovokasi kita. Kali ini kita harus memberi mereka pelajaran agar mereka tidak berani mengganggu kita lagi. Seru murid Xu Feng dengan penuh ejekan dan hinaan, menatap murid Jin Feng dengan tatapan menghina. Hentikan omong kosongmu, lepaskanlah murid Jin Feng kami, Aniu, sekarang juga. Jika tidak, aku akan mengalahkan seluruh murid Xu Feng hari ini. Aku akan mengalahkanmu hingga Xu Feng membebaskanmu, ujar Yi Yunfei sambil berjalan maju dengan tegas. Kemudian, para anggota Xu Feng dengan bangga membawa Aniu ke depan umum. Selama masa ini, Yi Yunfei memiliki kesan yang baik tentang Aniu, dan Aniu juga terlibat dengan dirinya sendiri. Oleh karena itu, Yi Yunfei tidak akan mengabaikan Aniu. Setelah Yi Yunfei berbicara, penonton menjadi diam, mengalahkan seluruh murid Xu Feng, mengalahkan mereka hingga mereka melepaskan orang. Ungkapan itu terlalu sombong, terlalu menonjol, dan terlalu dominan. Secara sederhana, Yi Yunfei hanya tidak memikirkan hal tersebut secara keseluruhan. Jika itu dilontarkan oleh seorang ahli yang mengerikan, itu mungkin berbeda. Namun, kekuatan spiritual yang ditunjukkan oleh Yi Yunfei hanya di tingkat awal dunia, yang banyak dimiliki oleh murid-murid Xu Feng. Ini merupakan penghinaan besar bagi Xu Feng karena seorang pria yang lemah berbicara begitu sombong. Di lapangan, semua murid Xu Feng terkejut saat mendengar ucapan Yi Yunfei. Mereka marah dan merengek dan mata pembunuh mereka menatap Yi Yunfei. Jika mata bisa membunuh, maka tulang Yi Yunfei pasti sudah menjadi abu saat ini. Dalam kemarahan ini, murid-murid Xu Feng kehilangan kendali, menunjukkan penampilan ganas mereka, dan ingin menyerang Yi Yunfei. Boom, 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 boom. Energi spiritual dilepaskan satu persatu, dan seluruh lapangan berguncang. Mengapa kamu tidak menerima? Jika kamu menolaknya, maka naiklah. Aku akan melawan semua muridmu di Xu Feng sendirian. Yi Yunfei maju dan berteriak tajam, "Wah, apakah kamu para naik? Kamu hanya ingin mengalahkan semua murid Xu Feng kami sendirian. Sekarang, aku, Liu Feng, akan membunuhmu," kata Liu Feng saat ia keluar dari antara murid-murid Xu Feng. Di antara mereka, Liu Feng berada di peringkat ke-20 dan memiliki kekuatan tahap akhir yang lebih dari cukup untuk menghadapi sampah yang hanya memiliki panggung awal. Seorang murid Xu Feng berkata dengan keras, "Sampah, ngati." Liu Feng bergerak tiba-tiba dengan gerakan yang sangat cepat, seperti embusan angin. Pedang panjang muncul di tangannya, dan ia segera meluncur menuju Yi Yunfei. Gerakan Liu Feng sangat bagus. Namun, kekuatan jiwa Yi Yunfei mampu menangkap gerakannya dengan jelas, seolah-olah dalam gerakan lambat. Yi Yunfei berbalik sedikit untuk menghindari pedang Liu Feng dan kemudian menamparnya. Tamparan keras terdengar dan tubuh Liu Feng terlempar keluar dari alun-alun dan jatuh di luar area tersebut. Apakah murid Xu Feng pada level ini? Mari kita cari yang lebih layak, kata Yi Yunfei dengan tenang sambil menarik tangan di belakangnya hari ini untuk membantu Aniu melepaskan amarahnya. Yi Yunfei bersiap untuk membuat gangguan besar di puncak air. Terlalu sombong. "Nak, aku akan membunuhmu." Rongan keras terdengar dan seorang pria kuat keluar dari antara murid-murid Xu Feng. Kemanapun ia berjalan, tanah diinjak-injak dan bergetar. "Ini kakak senior Ouyang, Xu Feng kami. Master peringkat ke-13. Latihan kungfu kakak Ouyang sangat kuat dan kebal." Salah satu murid Xu Feng dengan suara rendah menjelaskan. "Nak, aku akan membunuhmu." Pria kekar itu agresif seperti hiu besar di laut dalam, menerkam Yi Yunfei di udara. Di belakangnya terlihat bayangan ombak yang bergelombang, bersambung.